Kadang ada masa dalam hidup di mana segala sesuatu tampak hampa. Doa terasa tak berjawab, langkah kehilangan arah, dan hati seperti dibiarkan berjalan dalam gelap. Kau merasa sendirian, ditinggalkan, dan mungkin bertanya, mengapa aku yang harus merasakan ini semua? Tapi tahukah kau, mungkin di balik semua itu, bukan karena kau dijauhkan, melainkan karena hatimu sedang dipilih untuk mengenalnya lebih dalam. Allah memiliki cara yang tak terduga untuk mengetuk hati hambanya. Tidak selalu lewat kebahagiaan, kadang justru lewat kehilangan. Tidak selalu lewat kelapangan, kadang justru lewat sempitnya dada. Ada kalanya Allah menyembunyikan dirinya di balik rasa sakit agar kau belajar mencarinya, bukan mencari dunia. Agar kau berhenti menggantungkan harap pada manusia dan mulai menengadah hanya pada Dia. Kau mungkin tak sadar, tapi setiap luka yang menetes di hatimu, setiap kecewa yang kau tahan tanpa mengeluh, setiap tangis yang kau sembunyikan dari pandangan manusia, semua itu sedang memurnikan ruang di dadamu. Sebab hati yang masih penuh dengan dunia, tidak akan sanggup menampung cinta ilahi. Maka Dia membersihkanmu, satu demi satu. Lewat ujian, lewat penantian, lewat kehilangan, bahkan lewat kesunyian yang panjang. Kau tak tahu, mungkin saat kau merasa jauh dari Allah, sebenarnya justru Dia sedang paling dekat. Karena di saat itu, semua sandaranmu yang palsu sedang dilepaskan satu persatu. Dia ingin tak ada lagi yang tersisa di hatimu, selain Dia sendiri. Dan proses itu, meski menyakitkan, adalah bentuk kasih sayang yang paling halus. Ada waktu di mana Allah tidak menjawab doamu, bukan karena Dia tidak mendengar, tapi karena Dia sedang mengajarimu untuk mengenal siapa dirimu di hadapannya. Dia ingin kau tahu bahwa kehendakmu bukan segalanya, bahwa cinta sejati bukan tentang dikabulkan, tapi tentang menerima dengan ikhlas apapun yang diberikannya. Dalam diamnya, ada pelajaran. Dalam lambatnya waktu, ada kelembutan yang sedang menuntunmu ke arah makrifat. Mungkin kau pernah merasa, betapa beratnya hidup ini. Kau berdoa setiap malam, tapi masalah tak juga pergi. Kau berharap perubahan, tapi justru ujian datang silih berganti. Namun, tidakkah kau sadar, justru dalam kondisi itu, hatimu mulai berubah. Kau mulai lebih sering menatap langit, mulai lebih sering menundukkan kepala, mulai lebih sering mengingat Allah di setiap helaan napas. Dulu kau mengenalnya lewat kata, kini lewat rasa. Dulu kau menyebut namanya dengan bibir, kini dengan air mata. Itulah tanda bahwa hatimu sedang dipilih. Sebab tidak semua orang dikaruniai rasa rindu kepada Allah. Banyak yang hidupnya lapang, tapi lupa. Banyak yang bahagia, tapi lalai. Sementara engkau, yang mungkin sering menangis tanpa sebab, yang tiba-tiba merasa kosong di tengah keramaian, yang hatinya gelisah tanpa tahu mengapa, boleh jadi itu karena Allah sedang menanamkan benih cintanya dalam dadamu. Ada sebagian hati yang Allah bangunkan lewat musibah. Ada yang dibangunkan lewat kehilangan orang yang dicintai. Ada yang lewat kebangkrutan, ada yang lewat sakit yang tak kunjung sembuh. Tapi semuanya menuju satu arah, agar kau kembali. Agar kau sadar, bahwa di balik semua yang fana, ada yang kekal menantimu dengan cinta yang tak pernah berubah. Ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya, Dia tidak selalu menggunakan keindahan. Kadang Dia memakai kesedihan, karena manusia hanya benar-benar mengenal Tuhan ketika semua hal yang ia cintai diambil darinya. Saat itulah ia mulai bertanya, siapa yang tersisa untukku? Dan di sanalah suara lembut dari dalam hati menjawab, aku masih di sini, bersamamu. Betapa banyak orang yang tersenyum dalam dunia, tapi hatinya sekarat. Betapa banyak yang kelihatan bahagia, tapi jauh dari makna. Sedangkan kau, meski sering merasa tak kuat, meski hidupmu penuh cobaan, sesungguhnya sedang disiapkan untuk mengenal Allah dengan cara yang tidak semua orang rasakan. Karena mengenal Allah bukan sekadar tahu namanya, tapi merasakan kehadirannya dalam setiap keadaan, baik suka maupun duka. Mungkin hatimu sekarang sedang dijahit kembali setelah robek berkali-kali. Mungkin kau sedang dalam perjalanan yang panjang dan sepi, di mana tak ada satupun manusia yang benar-benar mengerti isi hatimu. Tapi ketahuilah, Allah tahu setiap detak yang kau tahan, setiap tangis yang kau sembunyikan di bawah bantal. Dia tahu, dan Dia sedang mendekat. Kau hanya perlu bertahan sedikit lagi, karena setiap luka itu adalah tanda bahwa Dia sedang menulis kisah cintanya di hatimu. Kau tak tahu, mungkin semua air mata yang kau tumpahkan selama ini bukan sia-sia. Mungkin itu adalah air yang menyirami benih makrifat di dalam dirimu. Sebab untuk mengenal Allah, hati harus terlebih dahulu luluh.
Dan untuk luluh, ia harus dilembutkan oleh kehilangan, dihancurkan oleh rindu, dan disucikan oleh sabar. Hidup bukan tentang berapa banyak kebahagiaan yang kau kumpulkan, tapi tentang seberapa dalam kau mengenal siapa yang memberimu hidup. Kadang Allah menghapus semua yang kau punya, agar kau tahu bahwa yang benar-benar kau butuhkan hanyalah Dia. Dan ketika kau sudah sampai pada titik itu, ketika kau mampu berkata dalam hati, "Cukuplah Allah bagiku," maka itulah awal dari perjumpaan sejati. Tak semua orang diberi kesempatan untuk mencintai Allah dengan sadar. Banyak yang hanya menjalani ibadah karena kebiasaan, bukan karena kerinduan. Tapi ketika kau mulai merasa bahwa ibadah adalah tempat bernaung, bahwa sujud adalah ruang teraman dalam dunia, maka kau sedang dipilih. Sebab cinta kepada Allah tidak bisa dipaksakan. Ia adalah cahaya yang dipancarkan ke hati yang Dia kehendaki. Maka jangan kecil hati bila hidupmu tak seperti orang lain. Mungkin mereka berlari mengejar dunia, sementara kau justru ditahan di titik sabar. Jangan iri pada mereka yang tertawa, sebab kau sedang diajak berdialog dengan keheningan. Di balik kesendirianmu, ada percakapan rahasia antara engkau dan Tuhanmu. Dan percakapan itu, meski tanpa suara, adalah anugerah yang besar. Sebab banyak yang punya segalanya, tapi hatinya bisu. Sedangkan engkau, meski kehilangan banyak hal, tapi hatimu masih hidup. Ia masih bergetar ketika mendengar nama Allah. Ia masih menangis ketika merasa jauh. Itu tanda bahwa jiwamu belum mati, bahwa Allah masih menjagamu di jalan cintanya. Ada saatnya kau akan mengerti bahwa setiap hal yang menyakitkan dulu, sebenarnya sedang membawamu ke arah yang lebih indah. Bahwa setiap kehilangan adalah bentuk penjagaan. Bahwa setiap doa yang tertunda, sedang menunggu waktu terbaik untuk diijabah. Dan ketika pemahaman itu lahir, kau tidak lagi banyak bertanya, "Mengapa?" Kau hanya akan berkata pelan, "Aku percaya, karena ini darimu." Itulah saat di mana hatimu telah mengenalnya. Saat kau tidak lagi menuntut jawaban, tapi justru menikmati ketenangan dalam penyerahan. Saat kau tidak lagi mengukur cinta Allah dari apa yang kau dapat, tapi dari keteguhan yang Dia tanamkan di dadamu. Maka tenanglah, sebab mungkin semua yang sedang kau alami ini bukan kebetulan. Mungkin hatimu sedang dipilih untuk menjadi saksi dari lembutnya kasih Allah. Allah tidak memanggil semua orang untuk mengenalnya lewat jalan makrifat. Tapi jika Dia memilihmu, maka bersyukurlah, walau jalannya penuh luka. Sebab makrifat bukanlah ilmu, melainkan cahaya. Ia tidak bisa dipelajari dari buku, tapi ditumbuhkan lewat pengalaman jiwa. Dan pengalaman itu seringkali menyakitkan di awal, namun menenteramkan di akhir. Suatu hari nanti, kau akan menoleh ke belakang dan mengerti, bahwa semua kepedihan yang kau alami adalah bagian dari rencananya yang indah. Bahwa setiap doa yang dulu tak terkabul, adalah bentuk perlindungan. Bahwa setiap pintu yang tertutup, sebenarnya sedang mengarah ke pintu lain yang menujunya. Kau akan tersenyum sendiri, mungkin sambil menangis. Karena kau baru sadar, ternyata selama ini Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia hanya sedang menyiapkan waktu terbaik untuk kau mengenalnya. Kau hanya perlu melewati masa ujian itu dengan sabar, agar hatimu matang. Karena hanya hati yang matang yang sanggup menampung makrifat. Dan ketika akhirnya kau mengenalnya, semua hal di dunia ini akan tampak kecil. Kau tidak lagi sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain. Kau tidak lagi marah pada takdir. Kau akan menjadi lembut, tenang, dan penuh kasih. Sebab orang yang mengenal Allah, hatinya akan seperti air, selalu jernih, meski menampung banyak hal. Ia tidak bereaksi berlebihan, tidak juga menolak kehidupan. Ia hanya mengalir, karena tahu setiap aliran berasal dari sumber yang sama, Allah. Jadi, jangan buru-buru menilai hidupmu dari yang tampak di luar. Mungkin sekarang kau sedang berada di titik paling sepi, tapi justru disitulah Allah menanamkan benih cinta yang kelak akan tumbuh menjadi pohon makrifat. Jangan menyerah hanya karena tak mengerti jalannya. Sebab mengenal Allah bukan tentang seberapa cepat kau sampai, tapi seberapa tulus kau bertahan di setiap langkah. Mungkin saat ini, Allah sedang memperhalus jiwamu agar bisa memahami bisikannya. Mungkin Dia sedang membersihkan hatimu dari segala yang bukan Dia. Jangan lawan proses itu. Biarkan saja, meski sakit. Karena setiap rasa perih adalah pengupasan ego, dan setiap kesedihan adalah penyingkiran tabir antara kau dan Dia. Pada akhirnya, ketika semua yang duniawi telah memudar, yang tersisa hanyalah hubunganmu dengan Allah. Dan hubungan itu tak ternilai oleh apapun. Maka, jika kini kau sedang melalui jalan sunyi,
ketahuilah, kau tidak sendirian. Kau sedang ditemani oleh kasih yang paling murni, kasih dari Dia yang menciptakan hatimu, lalu memilihnya untuk mengenalnya. Maka berhentilah meragukan cintanya. Berhentilah mengira bahwa kau tidak layak. Tidak ada hati yang terlalu kotor untuk dibersihkan, tidak ada jiwa yang terlalu jauh untuk dipanggil pulang. Jika kau masih bisa menangis karena Allah, berarti hatimu masih hidup. Jika kau masih bisa merasa bersalah dan rindu untuk berubah, berarti Allah masih menginginkanmu. Kau tak tahu, mungkin malam-malam gelisahmu adalah panggilan lembut dari Tuhanmu. Mungkin setiap kali kau menatap langit dan tak tahu harus berkata apa, itulah saat Allah menatap balik dan berkata, "Aku di sini." Kau tak harus menjadi sempurna untuk dicintainya. Kau hanya perlu jujur dalam mencarinya. Karena Dia tidak mencari amal yang banyak, tapi hati yang tulus. Dan siapa tahu, hari ini, di tengah segala kesulitanmu, di tengah rasa lelah dan kecewamu, sebenarnya adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk mengenalnya, mencintainya, dan akhirnya menemukan dirimu yang sejati di hadapannya. Karena cinta Allah datang dalam banyak rupa, kadang lewat kehilangan, kadang lewat air mata, kadang lewat hening yang panjang. Tapi satu hal pasti, jika hatimu mulai rindu kepadanya, itu bukan karena kau yang mencari, melainkan karena Dia yang memanggil. Kadang, tanpa kau sadari, ada halusnya kasih Allah yang menuntunmu melalui kejadian-kejadian kecil yang tak pernah kau duga. Tiba-tiba hatimu bergetar saat mendengar namanya, tiba-tiba kau menunduk tanpa alasan, merasakan sejenis keharuan yang lembut menyelimuti dadamu. Kau tak tahu dari mana datangnya, tapi di lubuk hatimu ada bisikan lembut yang berkata, "Aku rindu kepadamu." Itulah tanda-tanda awal dari panggilan cinta ilahi. Ia datang perlahan, tidak mengguncang, tapi menembus. Ia menyentuh hatimu, seperti angin menyapa dedaunan, tanpa suara, tapi menggerakkan. Dan setelah itu, kau mulai merasa bahwa hidup ini bukan sekadar tentang bekerja, memiliki, atau berjuang untuk dunia. Ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih dalam, yang memanggil dari balik tabir, panggilan untuk mengenal siapa yang menciptakanmu. Kau mungkin tidak tahu sejak kapan perubahan itu dimulai. Mungkin dari sebuah kesedihan yang berat, atau dari kehilangan seseorang yang dulu kau cintai sepenuh hati. Mungkin dari doa yang tak kunjung dijawab, atau dari perjalanan panjang yang penuh luka. Tapi di balik semuanya, ada maksud tersembunyi. Sebab Allah seringkali menumbuhkan kesadaran dalam hati hambanya melalui sesuatu yang menyakitkan. Agar ia sadar bahwa cinta sejati tidak pernah datang dari makhluk, melainkan dari Pencipta. Di saat semua hal yang dulu kau andalkan satu persatu pergi meninggalkanmu, disitulah kau belajar arti ketergantungan sejati. Dulu kau berpikir, selama ada manusia yang mencintaimu, hidup akan baik-baik saja. Tapi kini kau tahu, bahkan cinta manusia pun bisa rapuh, bisa berubah, bisa pergi tanpa pamit. Lalu apa yang tersisa? Hanya Allah. Dan ketika kau mulai bersandar sepenuhnya padanya, itulah saat di mana hatimu benar-benar hidup. Kadang Allah membiarkanmu kecewa bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghapus harapan palsu. Ia ingin agar tidak ada lagi ruang di hatimu yang terisi oleh sesuatu yang menyainginya. Sebab selama kau masih berharap pada selain Dia, kau belum bebas. Dan hanya hati yang bebas dari ketergantungan yang bisa benar-benar mengenal Tuhannya. Kau mungkin mengira Allah menjauh darimu ketika semua pintu tertutup. Tapi justru di sanalah Dia sedang menunggu. Allah tidak butuh langkahmu untuk datang, karena Dia sudah lebih dulu mendekat. Dia hanya menunggu kapan kau berhenti berlari darinya. Dan ketika akhirnya kau berhenti, menundukkan kepala, lalu mengakui kelemahanmu, itulah saat pertemuan sejati dimulai. Hidup ini, sesungguhnya, adalah sekolah bagi jiwa. Setiap ujian, setiap kehilangan, setiap tangis, adalah pelajaran yang disiapkan agar hatimu matang. Sebab tidak ada jalan cepat menuju makrifat. Semua harus melalui proses, dilembutkan oleh sabar, disucikan oleh kesedihan, dan dipupuk oleh kerinduan. Dan setiap langkah di jalan itu adalah anugerah, karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk melewatinya. Ada orang yang hidupnya mudah, tapi hatinya keras. Ada yang hartanya banyak, tapi jiwanya kosong. Mereka mungkin tampak bahagia, tapi di dalam, sunyi. Sedangkan engkau, yang hidupnya penuh ujian, yang sering menangis dalam doa, mungkin justru sedang berjalan di jalan yang paling mulia. Jalan menuju pengenalan kepada Allah, jalan yang tidak semua orang mampu jalani. Mengenal Allah bukan perkara membaca buku atau mendengar ceramah.
Ia bukan tentang seberapa banyak pengetahuanmu, tapi seberapa dalam hatimu mau pasrah. Sebab pengetahuan bisa memenuhi kepala, tapi hanya penyerahan yang bisa mengisi hati. Dan penyerahan itu lahir dari pengalaman, dari rasa sakit yang diterima dengan sabar, dari kehilangan yang tidak membuatmu berpaling, tapi justru mendekat. Ketika kau mulai belajar menerima segalanya dengan tenang, ketika kau tidak lagi melawan takdir, ketika hatimu berkata, "Aku percaya pada kehendakmu meski aku tak mengerti," maka disitulah tanda bahwa hatimu mulai mengenal Allah. Sebab mengenal Allah berarti percaya padanya, bahkan ketika logika tak lagi mampu menjelaskan. Itu bukan buta, tapi cinta. Cinta yang lahir dari keyakinan bahwa Dia tidak pernah salah dalam mengatur hidupmu. Kau akan mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ujian tidak lagi tampak sebagai hukuman, tapi sebagai cara Allah membentukmu. Kesedihan tidak lagi kau anggap sebagai tanda kelemahan, tapi sebagai jembatan menuju kedewasaan jiwa. Kau akan mulai memahami bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izinnya. Dan ketika kau benar-benar memahami itu, segala resahmu akan hilang. Karena bagaimana mungkin kau gelisah jika semua sudah dalam genggamannya. Di titik itu, kau akan mulai mencintai kesunyian. Kau tak lagi mencari perhatian dunia, tak lagi ingin dipuji. Kau hanya ingin bersama Allah dalam diam, dalam keheningan yang dalam. Doamu menjadi lebih lembut, tidak lagi memaksa, tidak lagi meminta terlalu banyak. Kau hanya berkata, "Ya Allah, pilihlah untukku yang terbaik, meski aku tak tahu apa." Dan doa seperti itu lahir dari hati yang telah mengenal siapa Tuhannya. Kadang Allah menundukkanmu bukan untuk merendahkan, tapi agar kau belajar melihat ke atas dengan penuh harap. Kadang Dia membuatmu kehilangan agar kau berhenti menggenggam yang sementara. Kadang Dia membiarkanmu merasa tak punya siapa-siapa agar kau tahu bahwa kau selalu punya Dia. Semua itu adalah caranya memperkenalkan diri. Lembut, tapi pasti. Sunyi, tapi nyata. Maka jangan takut dengan masa-masa sulit. Jangan benci pada kesepian, karena bisa jadi disitulah ruang paling suci di mana Allah menemuimu. Kesepian seringkali adalah ruang pertemuan yang tak terjamah oleh dunia. Saat kau sendirian, tanpa suara, tanpa gangguan, di sanalah Allah berbicara melalui rasa di hatimu. Kau mungkin tidak mendengar kata-kata, tapi kau merasakannya. Ada kedamaian yang turun pelan, menghapus lelahmu tanpa kau tahu bagaimana caranya. Dan ketika kau sudah sampai pada tahap itu, semua hal di dunia ini terasa ringan. Kau tidak lagi terikat pada pujian atau hinaan. Kau tidak lagi terguncang oleh kehilangan atau penolakan. Sebab hatimu telah menemukan pusatnya, Allah. Ia adalah poros yang membuatmu seimbang. Dan selama hatimu berputar di sekelilingnya, kau tidak akan tersesat. Kau akan mulai melihat cintanya dalam segala hal. Dalam hujan yang jatuh, dalam matahari yang terbit, bahkan dalam musibah yang menimpamu. Kau akan mulai berkata, "Ini pun kasih-Nya." Karena bagi orang yang mengenal Allah, tidak ada lagi kebetulan. Segala sesuatu adalah tanda, segala sesuatu membawa pesan, dan hanya hati yang lembut yang bisa membacanya. Betapa indahnya bila hati telah sampai pada tahap itu. Saat kau tidak lagi banyak bicara, tapi lebih banyak mendengar. Saat kau tidak lagi banyak meminta, tapi lebih banyak bersyukur. Saat kau tidak lagi sibuk mengeluh, tapi sibuk mencintai. Karena mencintai Allah berarti menerima apapun darinya dengan penuh ridha, bahkan jika itu berbeda dari yang kau inginkan. Dan disitulah rahasia ketenangan. Ketenangan yang tak bisa dibeli, tak bisa dipelajari, hanya bisa dianugerahkan. Dan jika kau sudah merasakannya, ketahuilah, kau telah dipilih. Dipilih untuk mengenal Allah dengan cara yang paling indah, lewat pengalaman hidupmu sendiri. Setiap tangis yang dulu kau anggap sia-sia, ternyata menjadi benih cinta yang tumbuh di hatimu. Jangan pernah menyesali perjalananmu. Jangan pernah merasa terlambat, karena Allah tidak pernah salah waktu. Jika hari ini kau merasa hatimu mulai rindu kepadanya, itu artinya inilah waktu yang Dia pilih untuk memanggilmu. Datanglah tanpa takut, meski kau belum sempurna. Allah tidak menunggu kesempurnaanmu, Dia hanya menunggu kejujuranmu. Datanglah dengan luka, datanglah dengan air mata, datanglah dengan segala kekuranganmu. Karena Allah tidak menolak hati yang datang dengan tulus. Kau akan melihat, perlahan, hidupmu mulai berubah. Tidak lagi sesak seperti dulu. Tidak lagi gelap, karena ketika Allah masuk ke dalam hatimu, Dia membawa cahaya. Dan cahaya itu akan menembus setiap sudut yang dulu dipenuhi gelap. Kau akan merasa ringan,
karena beban yang dulu kau pikul sendirian kini dipikul bersamanya. Dan kau akan tahu, ternyata, selama ini Allah tidak pernah jauh. Dialah yang membuatmu bisa bertahan. Dialah yang menenangkanmu saat kau tak mampu bicara pada siapapun. Dialah yang menuntunmu menemukan makna di tengah kehilangan. Dialah yang menumbuhkan sabar saat semua tampak mustahil. Kau hanya tak menyadarinya, karena terlalu sibuk melihat dunia dengan mata, bukan dengan hati. Tapi kini, ketika mata hatimu mulai terbuka, kau mulai mengenali jejaknya di setiap langkah hidupmu. Di setiap orang yang datang dan pergi. Di setiap kejadian yang mengubah arahmu. Di setiap tangis yang akhirnya menjadi senyum. Kau mulai sadar, tidak ada yang sia-sia. Semua memiliki tujuan, untuk membawa hatimu lebih dekat kepadanya. Dan ketika akhirnya kau benar-benar mengenalnya, kau akan tersenyum pada setiap ujian, karena kau tahu di baliknya ada kasih. Kau akan memandang hidup dengan lembut, karena kau tahu setiap orang sedang menjalani takdirnya masing-masing. Kau akan berhenti menghakimi, berhenti marah, berhenti merasa paling benar. Karena orang yang mengenal Allah tahu bahwa setiap jiwa sedang dalam perjalanan menujunya, dengan caranya sendiri. Itulah keindahan makrifat, bukan ilmu yang tinggi, tapi hati yang rendah. Bukan banyak kata, tapi banyak rasa. Bukan tentang mampu menjelaskan siapa Allah, tapi mampu merasakan kehadirannya di dalam setiap hembusan napas. Dan jika hari ini kau sedang berada di jalan menuju itu, maka bersyukurlah. Karena tidak semua hati diberi kesempatan untuk mencintainya dengan sadar. Maka teruslah berjalan, meski pelan. Teruslah menangis jika itu membuatmu dekat. Teruslah berdoa, meski jawaban belum datang. Karena perjalanan mengenal Allah bukan tentang hasil, tapi tentang proses. Proses melembutkan hati, memurnikan niat, dan menghapus segala selain Dia dari dalam dirimu. Dan ketika itu selesai, kau akan menjadi tenang, bukan karena hidupmu mudah, tapi karena hatimu telah berlabuh di tempat yang benar. Kau tak tahu, mungkin semua yang kau alami sekarang adalah bagian dari cinta yang sedang menumbuhkanmu. Dan suatu hari nanti, ketika semua telah kau pahami, kau akan berbisik pelan dalam sujudmu. Ya Allah, ternyata selama ini Engkaulah yang selalu menuntunku. Aku hanya butuh waktu untuk menyadarinya. Ada kalanya Allah menyembunyikan kehadirannya agar kau belajar mencari. Bukan karena Dia jauh, tapi karena Dia ingin hatimu benar-benar rindu. Seperti seorang kekasih yang menunggu kepastian dari cinta yang ditujunya, Allah menunggu kepastian dari hatimu, apakah kau benar-benar mencarinya karena cinta, atau karena harapan-harapan dunia yang belum juga terwujud. Maka kadang, Ia menunda ketenanganmu. Ia membiarkan hatimu gundah, agar kau tidak beristirahat di dunia yang fana. Ia membiarkan air matamu jatuh, agar setiap tetesnya menjadi saksi betapa dalam rindumu. Ia membiarkanmu kehilangan arah, agar satu-satunya arah yang kau tuju hanyalah Dia. Semua itu bukan kebetulan, semua adalah tarbiyah lembut dari Tuhan yang mencintaimu dengan cara yang paling rahasia. Kau mungkin tidak sadar, tapi di balik semua kegelisahanmu, ada sesuatu yang sedang tumbuh. Sebuah cahaya kecil yang perlahan menyala. Cahaya itu berasal dari Allah sendiri, karena Dia yang menyalakannya di hatimu. Dan ketika cahaya itu mulai hidup, kau akan merasakan sesuatu yang berbeda. Dunia tak lagi tampak begitu penting, manusia tak lagi menjadi pusat duniamu. Ada sesuatu yang lebih tinggi, lebih abadi, yang mulai menarik jiwamu untuk mendekat. Mungkin sekarang kau belum bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Mungkin kau hanya merasa asing di tengah keramaian, merasa sepi bahkan saat bersama banyak orang. Kau tertawa, tapi hatimu kosong. Kau bekerja, tapi tak tahu untuk apa. Kau berdoa, tapi tak tahu mengapa air matamu tiba-tiba jatuh tanpa alasan. Semua itu adalah tanda-tanda, tanda bahwa Allah sedang menggugahmu, sedang mengundangmu untuk mengenal cinta yang sejati, cinta yang tidak bisa dilihat dengan mata, tapi dirasakan oleh hati yang hidup. Allah punya banyak cara untuk memanggil hambanya. Kadang lewat musibah, kadang lewat kehilangan, kadang lewat rasa rindu yang tiba-tiba datang tanpa sebab. Tapi panggilan itu selalu lembut, tidak memaksa, hanya mengetuk. Dan jika kau membiarkan hatimu terbuka, kau akan mendengarnya. Kau akan tahu bahwa selama ini, setiap rasa hampa yang kau benci, sebenarnya adalah undangan untuk kembali. Ada saat di mana Allah membuatmu lelah dengan segala urusan dunia, bukan agar kau menyerah, tapi agar kau berhenti mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Dia ingin agar kau menengok ke dalam, bukan keluar.
Karena di dalam hatimu ada cermin tempat cahayanya bisa memantul. Tapi cermin itu tertutup oleh debu dunia, oleh amarah, oleh kecewa, oleh keinginan yang tak henti-henti. Maka dia menguji, agar cermin itu dibersihkan. Itulah sebabnya hidup kadang tampak berat. Tapi sesungguhnya, yang berat bukan ujiannya, melainkan hatimu yang sedang dibentuk ulang. Allah sedang mengikis lapisan demi lapisan kesombongan, kekecewaan, dan ketergantunganmu, agar hatimu kembali bening. Karena hanya hati yang bening yang bisa memantulkan cahayanya. Kau tak akan bisa mengenal Allah jika hatimu masih sibuk dengan dunia. Dan kau tak akan bisa mencintai Allah dengan sungguh jika masih menyimpan cinta berlebihan kepada selainnya. Maka, jika sekarang Allah mengambil sesuatu darimu, jangan buru-buru marah. Bisa jadi yang diambil bukan untuk menghukummu, tapi untuk membersihkan ruang yang kelak akan diisi oleh cintanya. Betapa sering manusia menangis karena kehilangan sesuatu yang ia cintai, padahal di saat yang sama Allah sedang menyiapkan cinta yang lebih murni. Tapi manusia terbiasa menilai dari yang tampak, sementara Allah bekerja di balik yang tak terlihat. Maka jangan tergesa-gesa menilai takdir buruk. Mungkin takdir itu justru sedang menuntunmu ke arah yang lebih tinggi, menuju makrifat, menuju perjumpaan batin dengannya. Dan jika kau diberi rasa rindu yang terus-menerus, syukurilah. Karena tidak semua hati diberi rasa itu. Rindu kepada Allah adalah anugerah yang besar, sebab rindu itu tidak bisa dibuat-buat. Ia lahir dari sentuhannya di kedalaman jiwa. Rindu itulah yang membuatmu tetap sujud meski hatimu lelah, tetap berdoa meski belum dikabulkan, tetap berharap meski semua tampak gelap. Kau mungkin pernah merasa seolah Allah diam padamu, seolah doamu tak menembus langit. Tapi ingatlah, diamnya bukan berarti lupa. Diamnya adalah tanda bahwa dia sedang menyiapkan waktu terbaik untukmu. Dia tidak menolak, hanya menunda agar hatimu benar-benar siap menerima. Karena apa gunanya doa dikabulkan jika hati belum siap untuk bersyukur? Mengenal Allah adalah perjalanan yang panjang. Bukan satu malam, bukan satu kejadian. Tapi rangkaian dari banyak hal yang tampak kecil namun bermakna. Setiap kesabaranmu, setiap tangisanmu, setiap ketulusanmu adalah langkah kecil menuju cahaya. Dan Allah menghitung semuanya, bahkan detik terkecil dari usahamu. Tidak ada yang sia-sia di jalannya. Kau akan sampai pada titik di mana kau mulai memahami bahwa segalanya adalah milik Allah, dan tidak ada satu pun yang benar-benar menjadi milikmu. Di saat itu, hatimu akan ringan. Kau tidak lagi cemas kehilangan, karena kau tahu tidak ada yang bisa hilang dari tangannya. Kau tidak lagi takut menghadapi masa depan, karena kau percaya semua sudah tertulis dengan cintanya. Disitulah letak kedamaian sejati, ketika hati tidak lagi bergantung pada apapun selain Allah. Bukan karena hidupmu tanpa masalah, tapi karena hatimu telah belajar bahwa setiap masalah adalah bagian dari rencananya yang indah. Kau berhenti bertanya, mengapa, dan mulai berkata, terima kasih. Kau berhenti menyesali masa lalu, karena kau tahu di sanalah Allah memulakan pelajaran paling berharga untuk jiwamu. Maka, jangan menolak rasa sakit. Jangan menolak kehilangan, jangan menolak sepi, karena di balik semua itu, ada Allah yang sedang memperkenalkan dirinya dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh hatimu. Dan ketika akhirnya kau mulai mengenalnya, semua hal kecil akan terasa bermakna. Hembusan angin di pagi hari menjadi sapaan lembut darinya. Setiap sujud menjadi pelukan rahasia antara kau dan dia. Setiap doa yang kau panjatkan menjadi percakapan penuh cinta yang hanya kalian berdua yang tahu. Perlahan, dunia akan kehilangan pesonanya. Kau tak lagi haus dipuji, tak lagi takut dicaci, tak lagi ingin menonjolkan diri. Kau menjadi lebih tenang, lebih lembut, lebih pemaaf. Karena orang yang mengenal Allah akan memandang semua makhluk dengan kasih. Ia tahu, setiap orang sedang berjuang dengan takdirnya sendiri, dan tidak ada satupun yang luput dari rencananya. Hidup akan menjadi lebih sederhana. Kau tidak lagi mengejar banyak hal, karena hatimu sudah menemukan yang satu, Allah. Kau akan merasakan bahwa yang kau cari selama ini bukan kekayaan, bukan pasangan, bukan penghargaan, melainkan kedekatan dengan Tuhan. Dan ketika kedekatan itu mulai nyata, seluruh dunia terasa cukup. Namun perjalanan ini tidak selalu mulus. Kadang kau akan jatuh lagi, lalai lagi, lupa lagi. Tapi jangan takut, karena Allah tidak menuntut kesempurnaan. Yang Dia inginkan hanyalah hatimu tetap kembali. Sekalipun 1000 kali kau tersesat, asal kau mau pulang, pintunya tetap terbuka. Karena Dia tidak pernah lelah menunggu.
Dan itulah rahasia terbesar dari cinta ilahi, ia tidak menyerah pada hambanya, bahkan ketika hamba itu menyerah pada diri sendiri. Dia terus menuntun, terus membimbing, terus mengetuk. Sampai suatu hari nanti, ketika waktumu tiba, kau akan menutup mata dengan senyum, karena kau tahu, seluruh perjalanan hidupmu ternyata adalah perjalanan menuju Dia. Maka, biarkan hatimu terus belajar mengenal. Jangan tergesa-gesa ingin sampai, karena setiap langkahnya berharga. Setiap kali kau sabar, setiap kali kau menahan amarah, setiap kali kau memilih memaafkan, disitulah Allah sedang mengajarkan satu huruf baru dari makrifat. Huruf-huruf itu kelak akan membentuk kalimat yang indah, aku mengenalmu, ya Allah. Dan saat itu tiba, semua yang dulu menyakitkan akan terasa manis. Karena kau akan sadar, setiap luka adalah undangan, setiap air mata adalah wudhu bagi jiwa, setiap kesepian adalah ruang untuk pertemuan. Kau akan menatap ke belakang, lalu berkata pelan, ternyata, semua yang aku anggap kehilangan, adalah caramu untuk menemuiku. Kau akan menangis, tapi bukan karena sedih. Air matamu kali ini adalah air mata syukur, karena akhirnya kau mengerti. Mengerti bahwa cinta Allah tidak pernah pergi, hanya menunggu waktu agar kau siap menyadarinya. Dan setelah itu, hidupmu akan berubah. Kau tidak akan takut pada apapun lagi. Karena kau tahu, tak ada yang bisa menyakitimu tanpa izinnya, dan tak ada yang bisa menjauhkanmu dari kasih-Nya. Kau akan berjalan di bumi dengan hati yang ringan, karena kau tahu, apapun yang terjadi, Allah selalu bersamamu. Kau akan menjadi lebih lembut terhadap diri sendiri, karena kau sadar bahwa prosesmu juga bagian dari kasih Allah. Kau tidak akan lagi mengutuk masa lalumu, karena justru dari sanalah kau mengenal siapa Tuhanmu. Kau akan memeluk dirimu sendiri sambil berkata, terima kasih telah bertahan. Sekarang aku tahu, semua luka ini adalah jalan pulangku kepada Allah. Dan itulah makna terdalam dari kalimat itu, kau tak tahu, mungkin hatimu sedang dipilih untuk mengenalnya. Karena tak semua yang disakiti sedang dihukum. Tak, semua yang diuji sedang dijauhkan. Kadang, mereka justru sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih agung, perjumpaan dengan cinta yang tak pernah berakhir.